Hai, kembali lagi di Mikrotik Tutorial bersama saya Yoga. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis autentikasi di Mikrotik, yakni .1x. Nah, .1x ini adalah salah satu tipe autentikasi yang bisa kita terapkan di kabel selain hotspot maupun PWPoE. Di video sebelumnya, kami pernah membahas tentang bagaimana caranya memanfaatkan .1x untuk Mac Authentication. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk memanfaatkan .1x untuk autentikasi berupa username dan password. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Ada banyak cara bagaimana kita bisa memberikan distribusi internet ke klien. Contohnya adalah kita bisa memberikan secara cuma-cuma, artinya tidak ada autentikasi, tidak ada fitur keamanannya. Tetapi bisa juga kita memberikan sebuah challenge, memberikan sebuah fitur keamanan. Contohnya kalau di kabel kita bisa menggunakan hotspot ataupun PWPoE. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman di jaringan. Tetapi di Mikrotik ada satu lagi fitur autentikasi yang bisa kita terapkan di kabel, yakni namanya adalah .1x, atau ini sebenarnya implementasi dari 8021x, di mana salah satu fitur utama dari .1x ini adalah dia bisa memberikan assign VLAN otomatis. Tentu saja nanti dengan memanfaatkan radius, kalau di Mikrotik nanti kita bisa menggunakan yang namanya user manager. Nah, dengan memanfaatkan .1x ini kita bisa memberikan atau kita bisa dengan mudah mengelompokkan user-user itu tergantung dari VLAN-nya. Jadi misalnya ada user manager nanti VLAN 200 misalnya, atau ada user staff nanti VLAN 100 yang masing-masing memiliki IP network yang berbeda-beda. Nah, karena ini implementasinya adalah di kabel ya, sehingga nanti kalau misalnya manager itu misalnya sedang berada di ruangan lantai 1, maka nanti dia ketika terkoneksi ke switch atau misalnya ke wall socket, dia tetap akan mendapatkan VLAN yang sama. Ketika nanti dia berpindah ke lantai 2, ketika nanti dia berpindah di ruang meeting yang lain atau di ruang training dan segala macam, itu tetap akan mendapatkan VLAN yang sama. Karena dengan .1x ini nanti kita bisa menerapkan yang namanya dynamic VLAN assignment. Sebelumnya kami pernah membahas tentang bagaimana caranya memanfaatkan .1x dengan cara Mac Authentication. Jadi nanti list usernya itu adalah MAC address dari laptop yang akan kita perbolehkan untuk bisa akses ke internet. Jadi sebanyak orang yang akan akses ya kita list semua MAC address-nya. Nah, di video kali ini saya akan memanfaatkan .1x untuk membuat autentikasi dengan menggunakan username dan password. Sedikit berbeda dengan hotspot. Kalau hotspot itu nanti autentikasinya menggunakan browser, tetapi kalau .1x ini nanti biasanya akan muncul pop-up ketika nanti kita terkoneksi ke Ethernet yang sudah kita tentukan. Jadi bukan seperti hotspot yang kita harus buka browser, tapi di sini nanti akan ada pop-up ketika nanti kita terkoneksi ke Ethernet yang sudah kita tentukan di switch atau di wall socketnya. Oke, apa saja yang harus kita siapkan terlebih dahulu untuk implementasi .1x? Yang pertama tentu saja kita harus siapkan yang namanya authentication server. Atau secara lebih gampang ini adalah sebuah mesin atau sebuah sistem yang dia itu tugasnya adalah untuk database user. Karena nanti kita akan menggunakan username dan password, maka nanti database user ini akan saya gunakan untuk menyimpan username dan password yang nantinya bisa dimasukkan oleh klien. Nah, di video saya kali ini saya akan menggunakan user manager dengan router OS versi 7. Nah, teman-teman kalau di rumah nanti bisa menggunakan radio server yang lain ya. Yang intinya adalah nanti dia bisa berkomunikasi dengan Mikrotik, atau kalau di .1x ini nanti disebut dengan yang namanya autentikator atau sebagai servernya gitu ya. Jadi servernya itu nanti bisa berkomunikasi ke radio server sehingga nanti dia bisa mengambil mana username-nya itu yang benar atau tidak, kemudian baru akan diberikan akses ke internet. Nah, saya di sini sudah menyiapkan ada 2 buah router. Jadi nanti ada satu router yang dia itu tugasnya sebagai authentication servernya, sebagai radius servernya gitu ya. Di sini sudah ada 2. Yang pertama yang sebelah kanan saya ini, yang paling kanan, ini adalah seri hub AC. Kemudian yang kiri adalah seri hub AC Lite. Sebenarnya kalau di Mikrotik fitur ini di semua router board ada, karena fiturnya ini adalah fitur OS sehingga tidak memandang dia itu tipe yang mana. Misalnya teman-teman pengen coba di switch gitu ya, atau mungkin tipe router board yang lain, itu .1x juga sudah ada.
Kemudian nanti di router yang utama ini nanti akan saya install package tambahan namanya user manager, karena defaultnya dia belum ada, jadi nanti kita harus download dulu di mikrotik.com. Ada namanya extra package user manager, kemudian bisa diinstal di sini. Caranya gampang, tinggal di-download, kemudian nanti extra package-nya dimasukkan ke file, kemudian routernya di-reboot. Nanti otomatis sudah akan ada menu atau akan ada fitur namanya user manager di router bot ini. Nah, kemudian kebetulan internet juga terkoneksi ke router bot yang ini. Jadi kabel warna biru ini adalah internet, kabel warna hitam ini adalah untuk komunikasi ke bawah ke arah LAN. Nanti dia koneknya ke sini, ke hub AC LED yang sini, ke hub LED yang ini ya. Kemudian ini yang abu-abu ini saya gunakan untuk komunikasi ke laptop untuk nantinya melakukan remote configuration. Jadi ini nanti saya akan pindah-pindah dari sini ke sini ya, tergantung saya remote-nya kemana. Kemudian ada satu lagi yang cukup penting ketika kita akan menggunakan sistem username dan password ya di .1x, itu adalah yang namanya certificate. Jadi memang sebelumnya di versi-versi sebelumnya itu terdapat sedikit kekurangan, terdapat sedikit kendala ketika kita menggunakan .1x dengan metode autentikasi itu adalah menggunakan username dan password. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan laptop, kadang-kadang kita nggak bisa terkoneksi. Tetapi setelah saya coba di versi 7 dengan menggunakan certificate di user manajernya atau di radiusnya, itu sekarang koneksinya sudah bisa dilakukan. Jadi nanti langsung ke laptop bisa, tetapi syaratnya adalah dengan menggunakan certificate. Nah, di sini saya sebenarnya nanti juga sudah akan menyiapkan satu certificate. Certificate ini saya create dengan menggunakan Let's Encrypt di Mikrotik. Kalau misalnya teman-teman belum tahu bagaimana caranya untuk create certificate menggunakan Let's Encrypt, nanti teman-teman silahkan coba lihat di video kami sebelumnya. Sudah kita jelaskan bagaimana cara untuk membuatnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya di Mikrotik. Kebetulan saya sudah punya dan sudah saya simpan di laptop. Kemudian setelah itu nanti selesai, nanti akan saya config VLAN dan segala macam. Ya, kemudian nanti pengujiannya adalah bagaimana caranya laptop saya bisa memiliki VLAN yang sesuai, walaupun saya mungkin akan berpindah-pindah port Ethernet di hub LED yang di bawahnya ini. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan langsung coba lakukan konfigurasi step by step-nya seperti apa. Seperti yang tadi sudah saya infokan sebelumnya bahwa kita butuh yang namanya sertifikat. Kebetulan di sini saya sudah memiliki sertifikat yang sudah saya generate sebelumnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman belum ada user manager gitu ya, silahkan download dulu di mikrotik.com yang namanya OS All Package atau Extra Package ya kalau di mikrotik.com bagian software download. Nah, All Package itu nanti isinya akan seperti ini setelah kita ekstrak. Jadi ada Kale, ada GPS dan segala macam sampai user manager. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya hanya package user manajernya ini saja. Ya, kita coba. Nah, di sini saya menggunakan atau saya download versi yang 7.1.3. Ini sesuai dengan router board yang saya gunakan. Saya di sini menggunakan seri hub AC sebagai router utama sekaligus sebagai radio servernya di situ nanti. Saya akan coba remote. Nah, ini adalah routernya. Kemudian kalau misalnya teman-teman belum punya user manajernya, tinggal nanti si user manager package-nya ini kita drag and drop ke bagian file di sini. Itu ya. Nah, setelah di drag and drop nanti tinggal di reboot, kemudian setelah nyala lagi pastikan sudah ada tombol atau sudah ada menu user manager di sebelah kiri atas di Winbox. Jadi untuk yang versi 7 itu nanti user manajernya sudah disediakan menu di Winbox ya. Kalau yang versi 6 mungkin dulu kita harus aksesnya menggunakan web browser. Oke, kemudian yang kedua adalah sertifikat. Sertifikat yang tadi sudah saya punya atau saya ambil dari router Mikrotik lain gitu ya, sudah saya generate. Maka nanti filenya ini akan saya masukkan di menu file di Winbox. Jadi tinggal di drag and drop juga seperti ini. Kemudian ini hasilnya di sini bisa teman-teman lihat ya, ada .crt dan juga key-nya. Nah, keduanya ini nanti harus diimport terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya adalah masuk di menu sistem, kemudian sertifikat. Kebetulan sebelumnya sudah saya import di sini. Nah, di sini nanti ada tombol import di atas.
misalnya nanti dinamakan di sini certificate gitu ya. Kemudian file name-nya kita arahkan ke certificate file yang sudah kita upload di Winbox tadi, yang ini. Kemudian passphrase-nya kita masukkan sesuai dengan passphrase yang kita create pada saat kita ekspor sertifikat dari MikroTik sebelumnya. Ini contohnya seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, kemudian yang kedua adalah melakukan import key-nya. Jadi dua-duanya harus diimport sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sertifikat inilah yang nanti akan kita pasangkan di user manager. Kenapa? Karena kalau misalnya client.1x-nya itu langsung menggunakan laptop, saat ini kita harus menggunakan sertifikat agar nanti autentikasinya berjalan dengan baik gitu ya. Oke, jadi untuk install user manajernya sudah, kemudian sertifikatnya juga sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah tentu saja di hub AC ini saya harus lakukan basic config seperti biasa agar dia bisa connect ke internet. Kebetulan saya menggunakan DHCP client untuk ke arah internet sehingga gateway dan DNS sudah dapat semua. Jangan lupa juga teman-teman harus setting yang namanya firewall NAT masquerade yang out interface-nya adalah yang mengarah ke ISP. Nah, setelah itu kemudian karena nanti saya akan menggunakan .1x ini untuk assign dynamic VLAN, maka nanti di router utama ini juga saya bikin beberapa VLAN. Nah, contohnya ada VLAN 99, ada VLAN 100, ada VLAN 200. 99 ini untuk manajemen, 100 ini untuk klien, misalnya nanti saya akan berikan itu untuk staff misalnya. Kemudian 200 ini juga untuk klien juga, misalnya nanti akan saya assign dia untuk manager misalnya. Nah, saya create-nya dengan master interface-nya adalah Ether 2 karena ini yang mengarah ke LAN atau mengarah ke router di bawahnya. Selanjutnya, agar nanti ketika klien mendapatkan VLAN tersebut juga akan mendapatkan IP otomatis, maka yang pertama saya harus setting IP-nya dulu. Teman-teman bisa lihat di sini. VLAN 99 untuk manajemen adalah 172. Kemudian VLAN 100 ini adalah 1010, kemudian VLAN 200 ini adalah 192.168.40. Jadi nanti antara staff sama manager itu IP-nya beda subnet. Agar nanti dia bisa mendapatkan IP otomatis atau tinggal di obtain saja gitu ya di laptopnya, maka saya juga harus mendefinisikan atau meng-create yang namanya DHCP server. Di sini ada 3 ya. Ada DHCP 1, 2, 3, ini masing-masing untuk VLAN yang berbeda-beda. Nah, setelah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita harus konfigurasi yang namanya user manajernya. Ini di sini. Nah, nanti di router hub AC ini, yang kalau secara fisik di topologi bisa teman-teman lihat router yang paling kanan ini, nanti dia selain bisa digunakan untuk router gateway, di dalamnya juga saya install user manager sebagai radio server yang nantinya fungsinya untuk menyimpan database username dan password yang digunakan oleh .1x server. Nah, di sini contohnya karena tadi sudah saya install untuk package user manajernya, maka di sini bisa kita lihat ada menu-menu pengaturan user manager. Yang pertama yang harus kita lakukan di bagian session adalah kita harus mengaktifkan user manajernya dulu. Jadi kita bisa masuk di session, kemudian di tombol setting ini kita centang enable. Nah, satu hal yang tidak boleh lupa adalah kita harus menggunakan sertifikat. Kita arahkan sertifikatnya menggunakan sertifikat yang sudah kita import sebelumnya. Kemudian kita apply. Nah, seperti halnya kalau kita konfigurasi user manager di versi 6, kita juga harus menambahkan mana saja router yang akan menggunakan database kita. Maka di sini juga kita bisa masuk di menu router. Kebetulan sudah saya siapkan di sini. Ini adalah penambahan agar nanti autentikatornya itu nanti bisa menggunakan database user managernya ini. Kalau di sini saya berikan namanya adalah out.1x, kemudian share secretnya adalah rahasia dan addressnya adalah 1.2. Nanti akan saya pasangkan IP 12 ini di hub series yang ada di bawah ini. Kemudian saya oke. Nah, selanjutnya jangan lupa juga membuat user.
Nah, user ini saya akan membuat dua. Satu adalah untuk staff. Passwordnya juga sama, misalnya staff gitu ya. Kemudian staff ini akan saya berikan network, akan saya kelompokkan agar nanti dia masuk ke VLAN 100 misalnya. Nah, caranya gimana? Ini adalah salah satu keunggulan User Manager versi 7, di mana nanti User Manager ini sudah bisa memberikan yang namanya atribut. Kita bisa klik di sini. Saya akan memberikan atribut dia adalah sebuah VLAN ID. Maka nanti saya akan isikan yang pertama adalah tunnel medium type-nya dulu. Ini kita isikan value-nya adalah 6. Kemudian yang kedua adalah tunnel type. Ini kita isikan 13. Kemudian selanjutnya adalah tunnel private group ID. Ini saya berikan atau saya definisikan di sini adalah VLAN 100. Jadi kombinasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita ingin memberikan dynamic VLAN dengan menggunakan user manager. Jadi atributnya seperti ini. Saya apply, kemudian saya coba satu lagi, ini untuk manager. Tunnel medium type-nya sama, tunnel type-nya sama, yang beda adalah di tunnel private group ID-nya. Ini saya isikan 200 sesuai VLAN yang akan saya assign, yang akan saya terapkan untuk si manager ini. Kemudian saya oke. Jadi saya punya dua user. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk router utama, router gateway sudah selesai. Tadi ada basic config, kemudian penambahan VLAN, kemudian import certificate, kemudian juga penambahan user dan pengaktifkan user manager yang ada di hub AC ya, kalau saya gunakan secara fisik di sini. Nah, selanjutnya adalah saya harus melakukan konfigurasi di bagian autentikatornya, atau ya bisa dibilang ini adalah .1x servernya. Nah, di topologi saya menggunakan ada di sini hub AC Lite. Ya, di sini routernya. Kemudian hub AC Lite ini sudah terkoneksi ke router gateway yang atas tadi. Maka akan saya pindahkan koneksi kabel saya agar saya bisa remote ke hub AC Lite-nya ini. Nah, untuk sebagai autentikator atau sebagai .1x servernya, teman-teman bisa menggunakan tidak hanya seri HP series ya, tapi teman-teman juga bisa menggunakan seri-seri misalnya switch atau mungkin bahkan access point. Tetapi untuk .1x ini saat ini tidak tersedia untuk seri-seri yang menggunakan arsitektur SMIPS ya. Jadi pastikan itu teman-teman kalau misalnya ingin mengaktifkan .1x, pastikan tidak menggunakan router dengan arsitekturnya SMIP. Saya sudah memindahkan Ethernetnya, selanjutnya akan saya coba remote di sini. Nah, teman bisa lihat saya menggunakan di sini adalah router hub AC Lite dengan arsitekturnya adalah MIPS-B, MIPS-BE. Versinya kebetulan versi 7 juga. Ya, walaupun sebenarnya .1x ini sudah ada mulai di versi 6 ya teman-teman ya. Jadi tidak harus versi 7. Nah, yang pertama adalah saya harus setting agar nanti dia bisa berkomunikasi dengan radio servernya dulu atau router di atasnya. Pertama adalah saya harus membuat bridge karena nanti sebenarnya fungsinya di beberapa ether saya akan aktifkan .1x dan klien mau terkoneksi kemanapun itu seharusnya bisa terautentikasi oleh radio servernya. Nah, yang pertama saya akan menggunakan bridge dulu. Bridge ini sebenarnya saya gunakan untuk memetakan VLAN ya. Dan yang akan saya lakukan sebenarnya sama dengan video-video yang sudah ada sebelumnya, bagaimana caranya melakukan VLAN filtering atau VLAN management itu di menu bridge di MikroTik. Caranya sama. Yang pertama saya tambahkan bridge satunya dulu. Kemudian saya masukkan ether-ether yang saya butuhkan di sini. Ada ether 1 untuk trunking ke atas, ether 2 sama 3 ini untuk klien. Saya sengaja sisakan satu ether 4 ini untuk recovery ya. Jadi kalau misalnya kita setting tiba-tiba semuanya nggak bisa diakses setelah VLAN filternya diaktifkan, maka saya antisipasi itu dengan tidak memasukkan ether 4 ini ke dalam sistem bridge-nya. Jadi kalau ada apa-apa ether 4 masih bisa diakses plain gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah saya setting di bagian VLAN.
Di sini saya tambahkan beberapa untuk mapping VLAN-nya. Yang pertama VLAN 99 ini di Ether 1 dan juga di Bridge 1 ini untuk manajemen. Kemudian ada lagi VLAN 100. Ini tagnya di Ether 1. Kemudian ada lagi VLAN 200. Ini tagnya juga di Ether 1. Nah, seperti ini. Kenapa anteknya tidak saya isi? Karena nanti dia anteknya adalah otomatis. Nanti akan didefinisikan oleh radius pada saat proses autentikasi.1x-nya. Nanti kita akan coba lihat hasilnya. Seperti ini. Kemudian saya aktifkan yang namanya Bridge VLAN Filtering. Caranya adalah di Bridge 1 ini saya klik 2 kali. Kemudian di bagian VLAN, ini VLAN filteringnya saya aktifkan. Oke. Nah, ketika saya aktifkan VLAN filtering di sini, maka nanti Bridge itu sudah bisa melakukan yang namanya mapping VLAN. Nah, langkah selanjutnya adalah saya menambahkan di bagian interface. Ini saya tambahkan interface baru, namanya adalah VLAN 99, ini untuk manajemen. ID-nya sama 99, kemudian interface-nya adalah di interface bridge-nya. Kemudian saya apply. Nah, VLAN 99 inilah yang nanti akan saya isikan IP untuk bisa berkomunikasi dengan router yang ada di atasnya atau router gateway tadi. Oke, kita akan coba pasang IP di sana. Kita masuk ke menu IP, kemudian address. Nah, di sini saya akan coba pasangkan IP 172.16.1.2/24. Ini saya pasangkan di interface VLAN 99. Kemudian saya oke. Nah, untuk pengetesannya saya akan coba lakukan ping. Saya akan coba lakukan ping ke 172.16.1.1. Nah, di sini pingnya sudah berhasil, berarti sebenarnya router ini sudah bisa berkomunikasi dengan gateway sekaligus juga bisa berkomunikasi dengan radius user manager nantinya. Oke, setting IP sudah, kemudian ini untuk manajemen ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting yang namanya radius client dulu. Kita masuk di menu radius. Kemudian saya tambahkan satu service baru. Namanya adalah .1x. Nah, addressnya ini kita isikan adalah address radius servernya. Atau kalau di lab saya ini adalah user manajernya ya. IP-nya 172.16.1.1. Secretnya adalah rahasia sesuai dengan yang saya setting sebelumnya di user manager. Kemudian apply. Kalau radius lainnya sudah, kemudian selanjutnya adalah setting untuk .1x servernya. Nah, .1x ini nanti akan muncul di sebelah kiri. Kalau misalnya ini tidak muncul, coba cek sekali lagi router yang Anda gunakan. Seharusnya selain SMIP di sini sudah akan muncul .1x ya. Kalau belum, mungkin bisa dicoba lakukan upgrade router OS versinya. Karena .1x kalau nggak salah itu mulai di versi 6.45. Nah, saya akan masuk ke .1x. Kemudian di bagian server, nah disinilah nanti saya aktifkan. Sebagai contoh saya tambahkan di interface Ether 2, kemudian authentication types-nya adalah .1x. Sebelumnya mungkin di video yang sudah kami rilis itu membahas tentang bagaimana caranya untuk melakukan MAC authentication. Nah, di sini saya akan coba menggunakan .1x, berarti nanti user itu atau klien itu harus memasukkan username dan password untuk bisa terkoneksi ke internet. Saya apply. Saya tambah satu lagi atau saya aktifkan satu lagi di Ether 3. Kemudian saya oke. Nah, jadi ada dua, ada servernya di Ether 2 dan juga di Ether 3. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memastikan bahwa .1x ini jalan atau tidak? Kita akan masuk ke tahap pengujian, teman-teman ya.
Oke, untuk tahap pengujiannya kita akan coba hubungkan laptop ke Ethernet yang sudah saya aktifkan .NET servernya di Ether 2 atau di Ether 3. Saya akan coba pindah dari Ether 4 ke Ether 2 dulu. Nah, kalau untuk di Windows biasanya kita harus menambahkan satu service baru gitu ya. Tetapi kebetulan di laptop saya seharusnya nanti dia akan melakukan atau akan menampilkan pop-up otomatis untuk login ke .1x-nya. Saya akan coba mengaktifkan dan menonaktifkan kembali ya untuk interface-nya. Misalnya saya coba di Ethernet ini menggunakan DHCP. Nah, ini sudah muncul untuk pop-up-nya. Sebagai contoh di sini akan saya coba untuk menggunakan yang username staff dulu. Kemudian saya oke. Tadi untuk IP versi 4-nya saya configure DHCP. Nah, biasanya ada langkah misalnya untuk accept sertifikatnya dulu. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, biasanya akan langsung. Kita akan coba tunggu prosesnya. Saya menggunakan DHCP dan saya coba apply. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk 8021X-nya ini sudah terautentikasi menggunakan MSChap V2. Dan kemudian saya mendapatkan IP-nya adalah 1010. Ini adalah VLAN 100. Kalau saya coba cek di routernya, nah, satu lagi teman-teman ya, mungkin ini juga informasi juga. Ini kebetulan saya bisa muncul di Netboard Winbox-nya ini karena saya sudah terautentikasi untuk .1x-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman laptopnya belum login atau belum terautentikasi di .1x-nya, biasanya nanti Netboard-nya juga tidak akan memunculkan informasi apapun. Atau sebenarnya by default kita itu diblok untuk komunikasi, bahkan untuk Netboard Discovery ke routernya. Tapi di sini karena saya sudah login, jadi di sini kelihatan untuk Netboard Discovery-nya. Nah, akan saya coba remote. Ini adalah router gateway ya, atau DHCP servernya. Jadi ini adalah router yang gateway yang atas. Kalau kita masuk ke bagian user manager, maka di situ seharusnya ada session-nya. Ini staff gitu ya. Atau kalau misalnya kita masuk ke DHCP server lisis. Ini juga DHCP-nya sudah sukses memberikan IP 10.10.254 ke laptop saya. Ya, seperti ini. Ini untuk di bagian authentication servernya atau di bagian radiusnya. Bagaimana dengan autentikatornya? Atau kalau di sini adalah router hub AC Lite-nya ya. Secara gampangnya dia yang jadi .1x servernya. Saya akan coba remote. IP-nya tadi adalah 172.16.1.2. Coba saya remote. Nah, ini adalah autentikatornya atau .1x servernya. Kalau saya coba cek di bagian .1x, kemudian di bagian server, maka nanti ada beberapa status ya di sini. Kita coba di bagian state di sini. Maka di Ether 2 ini statusnya adalah sudah authorize. Kalau kita coba di bagian active, ini sudah ada satu username, namanya adalah staff, dan dia mendapatkan VLAN ID adalah 100. Kita akan coba pindah ke Ether 3. Ya, seharusnya staff ini, atau mungkin nanti juga manajer ya, dia mau berpindah ke Ether 2, mau pindah ke Ether 3 atau Ether yang lain, selama kita aktifkan .1x server, dia akan tetap mendapatkan VLAN yang sama. Jadi sebenarnya ini salah satu keuntungan ketika kita mengaktifkan .1x. Jadi dia pindah ke Ether manapun, dia tetap akan mendapatkan VLAN yang sama, tetap akan mendapatkan network IP yang sama, termasuk kalau misalnya nanti kita aktifkan misalnya seperti limitasi bandwidth yang beda-beda. Itu juga akan sesuai dengan kelompok atau sesuai dengan VLAN yang didapatkan oleh si user ini. Nah, kita akan coba pindahkan dulu ke Ether 3. Kita coba refresh di sini.
Kita tunggu sampai pop-up-nya muncul. Kita coba cabut colok dulu. Nah, setelah saya coba disable enable interface-nya, kemudian saya coba aktifkan untuk DHCP client-nya, sudah muncul sekarang. Ini sekarang posisinya ada di Ether 3 ya, di .1x servernya atau autentikatornya ada di Ether 3. Saya akan coba login lagi menggunakan yang staff. Saya coba oke. Saya gunakan DHCP di sini. Kita akan tunggu. Nah, sekarang sudah mendapatkan IP 10.10.254. Ini adalah IP yang sama atau IP yang sudah sesuai dengan VLAN atau dengan profile dari username staff tadi. Ya, ini juga akan berlaku untuk si user manajernya tadi ya. Kalau misalnya tadi kita login menggunakan username manager, kemudian passwordnya juga manager, di Ether 2 maupun Ether 3 itu tetap akan mendapatkan VLAN 200. Contohnya ini sudah saya coba untuk yang staff, mau nyolok di Ether 2, mau terhubung ke Ether 3, itu tetap akan mendapatkan IP 10.10, yang mana ini adalah IP dari DHCP server di VLAN 100. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara saya untuk melakukan atau implementasi .1x dengan menggunakan username dan password sebagai langkah untuk klien agar bisa connect ke internet. Nah, di video sebelumnya sudah pernah kita bahas bagaimana cara untuk melakukan MAC out ya. Ini sedikit berbeda karena yang kita gunakan di sini bukan MAC address tetapi username dan passwordnya. Nah, salah satu memang yang cukup menarik di .1x adalah bagaimana kita bisa memberikan VLAN yang selalu sama atau network yang selalu sama walaupun nanti klien itu berpindah-pindah lokasi, berpindah-pindah Ethernet gitu ya. Sehingga kita bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang selalu sama untuk satu user dalam kantor atau mungkin di sekolah. Nah, tadi yang sudah saya coba lakukan adalah dengan menggunakan dua router. Satu router sebagai gateway sekaligus authentication server atau sebagai radiusnya. Kemudian router yang kedua adalah sebagai autentikatornya atau sebagai .1x servernya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau dari analisa teman-teman, bisa nggak sih sebenarnya Mikrotik itu melakukan semua tugas itu dalam satu device? Jadi, satu router bot itu digunakan sebagai user manager atau authentication servernya, kemudian jadi autentikatornya juga. Apakah itu bisa dilakukan atau enggak? Coba teman-teman komen di bawah ya. Nah, yang kedua adalah .1x, kalau teman-teman mungkin tahu ini mulai di versi berapa. Nah, untuk menantang teman-teman agar nanti bisa lebih tahu lagi, saya ada dua pertanyaan tadi ya teman-teman. Coba nanti jawab di bawah. Kira-kira kalau untuk Mikrotik bisa enggak semua peran dari .1x ini dilakukan dalam satu device, dan yang kedua adalah fitur .1x ini mulai di versi berapa? Coba teman-teman jawab di komen di bawah ya. Nah, jangan lupa juga silahkan coba di rumah kalau ada pertanyaan silahkan langsung aja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang .1x, share video ini agar lebih bermanfaat. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan tombol lonceng, karena setiap minggunya kita pasti akan ada satu video tutorial baru dan teman-teman biar tidak ketinggalan info. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini dan sampai jumpa di video-video tutorial berikutnya.